I am Nemesis Prime. Stop! Halo, kembali channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Transformer The Last Knight yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Michael Bay dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi kembali oleh Mike Wahlberg sebagai Cat Yeager, Josh Duhamel sebagai Lieutenant Colonel William Lennox, Laura Haddock sebagai Vivian Wembley, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah seri kelima dari film Transformer. Buat kalian yang belum nonton alur film Transformer dari pertama sampai keempat, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi, film ini mengisahkan tongkat prasejarah yang disembunyikan di bumi dan menjadi incaran bagi pencipta Transformer, yaitu Queen Tessa, dengan tujuan untuk menghancurkan bumi lalu digantikannya dengan dunia mereka, yaitu Cybertron. Pakai spoiler di awal. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka pada tahun 484 Masehi di Inggris, di mana pada saat itu Raja Arthur memimpin para ksatria termasuk ksatria Lancelot untuk berperang melawan kerajaan Sekon di Gunung Badon. Pasukan Arthur yang tak memiliki marksman mulai kewalahan dan hampir kalah dalam peperangan. Di dalam situasi panik bahagia, Arthur mengatakan kepada semua ksatria kalau dirinya sudah meminta bantuan kepada penyihir Magic Damage bernama Merlin yang katanya akan membawa senjata kepada pasukan Arthur. Namun, alih-alih membantu pasukan Arthur, Merlin malah pergi ke pesawat alien yang sudah lama terbengkelai untuk menemui Knight of Lekon, 12 ksatria Cybertron yang bersembunyi di bumi. Merlin meminta Knight of Lekon untuk membantu orang Inggris memenangkan peperangan. Awalnya, Knight of Lekon menolak, namun setelah Merlin mengiming-imingi makan pecel lele setiap hari, Knight of Lekon pun akhirnya setuju untuk membantu orang Inggris. Knight lalu memberi Merlin sebuah tongkat yang memiliki kekuatan tertinggi, sambil mengatakan, simpanlah tongkat ini karena suatu saat nanti bangsa Cybertron akan mengincarnya. One day a great evil will come for it. Knight of Lekon lalu berubah menjadi Dragon Storm, kemudian terjun ke peperangan untuk membantu Arthur, yang pada akhirnya bangsa Inggris pun victory. Kita kembali ke masa sekarang, sejak peristiwa Age of Extinction, Kita kembali ke masa sekarang, sejak peristiwa Age of Extinction, Optimus Prime kini terombang-ambing di luar angkasa untuk menemukan penciptanya, sekaligus ingin memberitahunya agar tak mengusik planet bumi lagi. Kepergian Optimus malah membuat bumi sering kedatangan Transformer, yang tentu saja membuat warga TikToker semakin resah. Untuk mencegah para Transformer, pemerintah negara pun membuat pasukan paramiliter internasional yaitu TRGT, Transformer Reaction Goyang TikTok. Namun karena didengar tak enak, pemerintah pun mengubah namanya menjadi TRF, Transformer Reaction Force. Dengan adanya TRF, pemerintah mampu membasmi Transformer yang ada di bumi, entah itu Decepticon maupun Autobots. Di sisi lain, tepatnya di kota Chicago, 4 bocil player FF nekat masuk ke area terlarang dan menemukan pesawat alien jatuh yang di dalamnya terdapat satu ksatria dari Cybertron. Nggak lama kemudian, datanglah robot TRF Valkyr yang secara langsung menyuruh ke-4 bocil untuk keluar dari zona terlarang. Saat itu juga muncullah gadis muda bernama Isabella bersama robot Transformer kecilnya bernama Squeak yang secara langsung menyerang TRF Valkyr. Bella lalu membawa ke-4 bocil ke bawah reruntuhan yang ternyata menjadi tempat persembunyian teman Autobots Bella bernama Kenopi. Pemimpin TRF bernama Santos pun mengirim drone untuk menembak Kenopi. Hanya sekali tembakan, Kenopi pun langsung terkapar lalu mati. Saat itu juga muncullah Cat Yeager dan juga Bumblebee untuk menyelamatkan para bocil. Cat kemudian membawa para bocil ke tempat yang aman. Setelah itu, Cat kembali ke zona terlarang untuk membawa pergi TF Ksatria yang sebelumnya. Tetapi ternyata si Ksatria terluka parah dan sekarat.
Di detik-detik terakhirnya, kesatria memberikan sebuah jimat kekuatan khusus sambil menyebut nama tongkat serta Queen. Saat Cat bersiap untuk pergi, ia dihadang oleh Santos dan juga anggota TRF lainnya. Bumblebee kemudian datang dan sengaja membelah bagian tubuhnya. Lalu Bumblebee menyatukan kembali bagian tubuhnya sambil menyerang pasukan TRF. Di saat Bumblebee akan menghabisi semua pasukan TRF, Letnan William Lennox datang untuk menghentikan pertempuran mereka. William mengatakan kepada Santos kalau B adalah Autobots yang baik. Cat dan B pun diminta untuk pergi dari lokasi. Akan tetapi salah satu TRF sengaja menembakkan alat pelacak ke tubuh B agar mengetahui tempat persembunyian Autobots. Di balik kejadian tersebut, ternyata satu Decepticon sedang mematai-matai mereka dengan menyamar menjadi mobil polisi. Decepticon tersebut lalu menemui atasannya, yaitu Megatron, kemudian melaporkannya tentang jimat yang kini dimiliki oleh Cat. A dying knight gave it to a human. You let. We must have it. I know who can lead us to it. Di luar angkasa sana, Optimus Prime kini telah sampai di planet Cybertron yang telah mati. Di sini Optimus bertemu dengan salah satu penciptanya, yaitu Queen Tessa. Saat Optimus hendak menimpiling Queen Tessa, ia malah lebih dulu ditempiling Queen, dan secara tidak sadar, Optimus telah diberi tanda merah oleh Queen di pipi kirinya. Tanda tersebut ternyata untuk mengendalikan pikiran Optimus agar nurut dengan perintah Queen. Setelah Optimus berhasil dikendalikan, Queen memberikan nama kepada Optimus baru, yaitu Nemesis Prime. Queen lalu memerintahkan Optimus untuk mengembalikan Cybertron, dan ada satu artefak yang bisa mengembalikan Cybertron, yaitu tongkat milik Queen. Namun sayangnya tongkat tersebut sudah lama dicuri oleh Knight of Lekon yang kemudian disembunyikan di bumi, dan tugas Optimus kini adalah mencari tongkat tersebut. Queen juga memberitahu Optimus kalau nama lain bumi adalah Unicorn yang merupakan musuh bebuyutan Cybertron. Maka dari itu, untuk menghidupkan kembali Cybertron, Transformer harus menghancurkan Unicorn. I do. Cat kini kembali ke tempat persembunyiannya di tempat rongsokan mobil. Di sini juga menjadi tempat persembunyian para Autobots seperti Bumblebee, Hound, Drift, Crosshair, Grimlock, Wily, dan juga Dinobots yang sekarang memiliki baby Dinobots. Cat juga memperkerjakan seorang pelajar yang sedang PKL bernama Jimmy untuk menjadi asistennya. Di saat itu juga, Bella dan Squeak yang dari tadi ngikutin Cat muncul dan meminta Cat untuk mengopeninya. Tentu saja Cat menolak karena Bella masih kecil. Bella terus membujuk Cat dengan menceritakan kalau keluarganya telah tiada setelah diserang oleh Decepticon. Cat juga bercerita kalau istrinya sudah tiada dan anaknya kini kuliah di Kabupaten Tegal. Cat akhirnya menerima Bella karena Bella mengaku tahu tentang mekanisme Transformer. Hey, little guy. I've never seen one like it, General. Di sisi lain, Letnan William Lennox melapor kepada Jenderal Morsower tentang sebuah tongkat dan juga jimat yang kini menjadi incaran Megatron. William juga memberitahu Jenderal Morsower kalau Megatron ingin bernegosiasi dengan pengacara untuk membebaskan teman-temannya. Kini, negosiasi pun dilakukan. Megatron menemui William dan juga pengacara di tengah gurun yang dingin. Di sini, Megatron meminta pengacara untuk membebaskan teman-temannya yang telah dipenjara oleh TRF. Pertama, ada Decepticon Mohawk yang langsung disetujui untuk dibebaskan. Kedua, ada Dreadhawk. Lalu, Nitro Zeus dan juga Onslaught. Setelah itu, Megatron mengatakan jika dirinya mendapatkan jimat yang ada pada Cat, maka ia akan pergi meninggalkan bumi. Keesokan harinya, Megatron dan Decepticon datang ke tempat persembunyian Cat sambil diikuti oleh TRF. Mengetahui kedatangan Megatron, Cat, Jimmy, Bella, dan Autobots pun langsung bersembunyi. Dalam situasi seperti ini, jimat yang ada pada Cat tiba-tiba menempel di lengan Cat dengan sangat kencang. Autobots lalu keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerang Decepticon. Drift dan Crosshair lalu dengan cepat menghabisi Onslaught, sementara Bumblebee membunuh Mohawk. Cat, Jimmy, dan Bella kemudian melarikan diri ke sebuah desa, disusul dengan Crosshair, Bumblebee, dan juga Drift. Anggota TRF lalu mengejar Cat, akan tetapi mereka diserang oleh Dinobots.
Karena jalan satu-satunya dirusak oleh Dinobot, TRF pun mengerahkan beberapa drone untuk melacak Cat. Sesampainya di desa, Cat memasang beberapa bom untuk melawan Decepticon. Namun di saat Decepticon datang, Bella malah muncul hanya untuk menyelamatkan Squeakquack. Cat lalu menyalakan bomnya dan membuat Decepticon terluka. Crosshair, Drift, dan Bumblebee lalu membunuh sebagian Decepticon hanya sekali ulti, membuat Decepticon tersisa memilih untuk pergi. Sementara Cat, Bella, dan Jimmy dikejar-kejar oleh drone TRF yang mengharuskan mereka masuk ke dalam gedung. Di dalam pengejarannya, Cat bertemu dengan Transformer humanoid bernama Cogman yang ingin membawa Cat ke hadapan tuannya. Namun salah satu drone tiba-tiba menabrak Cat dan membuatnya terjatuh sambil geraungan pada drone. Oh, I am so clumsy. Cat ditembaki oleh beberapa drone, tetapi jimat yang ada pada lengan Cat melindungi Cat. Setelah Cat terlepas dari kejaran drone, Cogman meyakinkan Cat untuk ikut bersamanya ke Inggris dan mencari tahu tentang jimat tersebut yang ada kaitannya dengan sebuah tongkat. Setelah dipikir-pikir setengah matang, Cat dan Bumblebee pun setuju untuk ikut bersama Cogman. Sedangkan Bella, Jimmy, dan Autobots lainnya diminta untuk tetap tinggal di tempat persembunyian. Di Inggris itu sendiri, kita diperlihatkan seorang Profesor Oxford bernama Vivian Wembley yang selalu diejek oleh budi-budinya karena sampai sekarang belum mempunyai pasangan. Karena muak dengan ejekan tersebut, Vivian pun memilih untuk pergi ke museum hanya untuk mengurusi pekerjaannya. Saat Vivian masuk ke dalam mobil, ia mendapatkan surat misterius yang berisi undangan makan seblak. Setelah itu, pintu mobil tiba-tiba terkunci lalu berjalan dengan sendirinya. Ternyata mobil tersebut adalah Autobots Hot Rod yang akan membawa Vivian ke rumah tuanya. Di dalam perjalanan, Hot Rod mengubah bentuknya menjadi mobil Lamborghini warna hitam dan membuat Vivian sangat terkesan. Sedangkan Cogman, Cat, dan Bumblebee telah sampai di tempat tujuan. Mereka berada di sebuah bangunan kuno dan disambut oleh si pemilik sekaligus tuan dari Cogman bernama Pak Edmund Burton. Di saat itu juga Hot Rod datang sambil membawa Vivian. Dan semua ini adalah rencana Edmund untuk menyatukan Cat dan juga Vivian. Di dalam rumahnya, Edmund menjelaskan tentang warisan Ordo Weekend yang sudah dimulai sejak zaman Raja Arthur. Sepanjang sejarah, Transformer memang sudah bekerja sama dengan umat manusia dan juga Weekend termasuk Sam Witwicky yang masih satu darah dengan keluarga Weekend. Sam juga telah berjasa telah menjaga Transformer. Pada Perang Dunia Keloro, Transformer yang mirip dengan Bumblebee juga ikut membantu Amerika untuk memerangi Nazi. Gak cuma itu, Hot Rod juga terlihat membantu Bumblebee dalam peperangannya. Edmund lalu melanjutkan ceritanya tentang peperangan Raja Arthur bersama penyihir Merlin yang bekerjasama dengan Transformer. Karena tongkat yang ada pada Merlin nantinya menjadi incaran, mereka pun menguburkan tongkat tersebut bersama jasad Merlin di suatu tempat dan dijaga oleh 12 kesatria Transformer. Edmund lalu memberitahu Cat dan Vivian kalau yang bisa menggunakan tongkat tersebut adalah darah keturunan Merlin, dan salah satunya adalah Vivian. Edmund juga mengatakan kalau sebentar lagi bumi akan dihancurkan oleh bangsa Cybertron, dan tanda-tandanya mulai muncul di belahan dunia berupa tanduk-tanduk besi yang sangat besar. Edmund mengatakan kepada Cat kalau ada satu kesatria yang bisa menghentikan ini, yaitu Cat itu sendiri, karena Cat memiliki jimat kuncinya. Edmund kemudian meminta Cat dan juga Vivian untuk menemukan tongkatnya sebelum Cybertron yang lain menemukannya. Di saat ini juga agen TRF mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Cat, Vivian, dan Edmund pun melarikan diri, sedangkan Hot Rod menahan para TRF dengan menjebaknya di dalam gelembung waktu. Cat, Vivian, dan Bumblebee lalu pergi ke rumah Vivian untuk mencari petunjuk keberadaan tongkat Merlin. Mereka lalu menemukan foto yang menunjukkan lemari rahasia Vivian.
Di dalam lemari tersebut, mereka menemukan sebuah buku yang dibuat oleh ayah Vivian berjudul Vivian Mengikuti Merlin. Dan di dalam buku tersebut terdapat tulisan tersembunyi yang bertuliskan Museum Navy. Tanpa pikir panjang, Cat dan Vivian pun langsung menuju ke Museum Navy untuk mencari petunjuk berikutnya. Sementara Edmund mencari petunjuk lain mengenai 6 tanduk yang muncul di bumi. Ia memasuki sebuah perpustakaan dan menelpon rekannya yang ternyata adalah Seymour Simon untuk membantu menemukan petunjuk. Dengan arahan Simon, Edmund pun menemukan sebuah buku yang isinya tentang bumi dan Cybertron saling menghancurkan hingga hanya tersisa satu sebagai bentuk kehidupan. Dan alasan bumi dinamakan unicorn karena di saat Cybertron mendatangi bumi, maka bumi akan memunculkan 6 tanduk besar sebagai perlawanan. Dan kini, bumi sudah memunculkan 6 tanduk di berbagai negara, yang artinya planet Cybertron segera datang. Benar saja, planet Cybertron kini mulai muncul di jarak 600 km per kubik dari bumi. Optimus yang sedang dices lalu diperintahkan oleh Queen untuk turun ke bumi lalu mengambil tongkatnya. I will fight anyone. Cat dan Vivian kemudian bergabung dengan Cockman dan Edmund di Museum Navy. Keempatnya lalu masuk ke dalam kapal selam lama HMS Alliance. Di dalam kapal, Edmund memberitahu Cat kalau dirinya tak bisa melanjutkan misinya karena sebentar lagi MCL akan segera hadir. Setelah Edmund pergi, Cat, Vivian, Cockman, dan Bumblebee turun ke lautan menggunakan kapal selam yang ternyata adalah Transformer, di mana kapal tersebut akan membawa mereka ke lokasi tongkat berada. Namun sayangnya keberadaan Cat diketahui oleh TRF. TRF pun langsung mengerahkan timnya termasuk William untuk mengikuti Cat. Sebelum pertandingan MCL dimulai, Edmund diam-diam menemui Perdana Menteri untuk mengabarkan tentang peperangan besar dari Cybertronian. Edmund juga memberitahu titik lokasi peperangan tersebut, yaitu di situs Stonehenge. Beberapa menit melakukan perjalanan, Cat dan yang lainnya akhirnya sampai di pesawat luar angkasa. Mereka lalu masuk ke dalam pesawat, sedangkan Cockman memilih untuk tinggal di kapal. Gak lama setelah Cat pergi, agen TRF datang dan langsung masuk ke ruangan. Cat dan Vivian kemudian sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi mayat Knack. Di sini, Vivian tak sengaja menyentuh tulisan Celtic dan membacanya dengan fasih. Setelah itu muncullah makam Merlin yang ternyata disembunyikan di sini. Di saat Cat dan Vivian membuka petinya, mereka terkejut karena tongkat yang ada pada Merlin hanyalah tongkat kayu biasa, salam dari Binjai. Cat pun kesal dan mencoba mencari tongkatnya di salah satu tubuh Knack bernama Skeletron. Namun tanpa diduga, ulah Cat malah membuat Knack tersebut bangun lalu menyerang Cat. Bersama dengan itu, agen 3F datang dan langsung menembaki Skeletron. Vivian lalu meraih tongkat kayunya dan tanpa sengaja merubah tongkat kayu menjadi tongkat Merlin. TRF kemudian meminta Vivian untuk memberikan tongkatnya, namun tentu saja Vivian menolak. Keributan yang mereka buat membuat para kesatria lainnya terbangun. Di waktu yang sama, datanglah Optimus Prime yang secara langsung merebut tongkatnya dari Vivian. Semuanya nampak bingung dengan tingkah laku Optimus yang sepertinya tidak menggambarkan jiwa Prime. Setelah Optimus pergi membawa tongkatnya, Cat menyuruh Bumblebee untuk menghentikan Optimus. Cat juga menyuruh Vivian dan agen TF untuk kembali ke permukaan. Sedangkan dirinya dan William akan membantu Bumblebee menyadarkan Optimus. Beberapa saat kemudian, pesawat luar angkasa mulai bergerak ke arah permukaan. Setelah sampai di permukaan, Bumblebee dan Optimus mulai bertarung untuk merebutkan tongkatnya. I am Nemesis Prime. Bumblebee yang pada saat itu masih level 3 dengan mudahnya dikalahkan oleh Optimus. Di saat Optimus akan membunuh Bumblebee, Bumblebee langsung berkata, "Aku selalu berjuang untukmu, Optimus." Mendengar hal tersebut, Optimus pun langsung tersadar dari kendali Quintessa. Gak lama kemudian, Megatron datang dan langsung mengambil tongkatnya dari Optimus.
Di sini terlihat kalau sebagian wajah Megatron berwarna merah yang berarti ia telah dikendalikan oleh Queen. Megatron lalu pergi untuk memberikan tongkatnya kepada Queen. Setelah itu, Knight of Lekon datang untuk menghukum mati Optimus yang telah berkhianat. Cat lalu mencoba menghentikan para Knight, dan di saat itu juga, jimat yang ada pada Cat berubah menjadi pedang Excalibur milik King Arthur, yang memungkinkan Cat untuk menangkis serangan Knight. Melihat pedang tersebut, Knight of Lekon pun tunduk kepada Cat. Planet Cybertron kini mulai parkir di permukaan bumi dan membuat sebagian situs prasejarah hancur. Megatron kini mendarat di titik lokasi penghancuran, yaitu di Stonehenge. Di tempat inilah, Queen akan menyerap inti bumi untuk dipindahkan ke Cybertron. Edmund kemudian datang bersama anggota militer dan langsung menembaki Megatron. Akan tetapi Edmund malah tertembak balik dan membuat Edmund mati seketika. TRF dan Autobots lalu datang, begitu pula dengan Bella, Cogman, dan juga Jimmy. Untuk menebus kesalahannya, Optimus pun memutuskan untuk merebut tongkat Merlin dari Queen. Namun, ia membutuhkan bantuan Cat dan juga Vivian, karena Vivian lah yang bisa mengendalikan tongkatnya. Optimus lalu terbang untuk memerangi Decepticon, sementara Queen Eta itu sendiri mulai menancapkan tongkatnya ke inti Cybertron, yang kemudian disambung dengan pesawat luar angkasa untuk menyerap inti bumi. Permukaan Cybertron yang hancur kini mulai menyatu sambil menghancurkan permukaan bumi. Autobots lalu memanggil pesawat milik Lockdown untuk menampung pasukan menuju ke lokasi Land of Dawn. Very mean. Knight of Lekon juga membantu pasukan dengan berubah menjadi naga. Sesampainya di Land of Dawn, mereka ditambiki oleh meriam musuh yang mengakibatkan beberapa pesawat mendarat tidak sempurna. Dan disinilah peperangan kembali terjadi. Bella lalu menyuruh Squeak untuk menghancurkan meriam musuh. Dengan bekal kenekatan yang mutlak, Squeak pun berhasil menghancurkan meriamnya. Kini situasi semakin panik bahagia. Megatron lalu memerintahkan Infernocos yang merupakan anak buah Quen untuk berubah menjadi Lord. Dengan adanya Lord, pasukan TF dan Autobots pun kewalahan. Johnson tiba-tiba datang, lalu tanpa mengucapkan halo guys, langsung membunuh semua Infernocos hanya dengan sekali ulti. Who I am. I'm Optimus Prime. Karena inti bumi terus-terusan diserap, Jenderal Mosower pun merubah strateginya dengan menembakkan nuklir ke Land of Dawn. TRF lalu diperintahkan untuk mundur untuk menghindari ledakan, namun tidak dengan Autobots yang terus maju untuk mengalahkan Queen Tessa. Di saat rombongan TRF akan terjun, Vivian memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran demi menyelamatkan bumi. Begitu pula dengan Cat. Di waktu yang sama, beberapa nuklir menghantam Land of Dawn dan membuat Land of Dawn hampir jatuh. Vivian, Cat, dan Autobots kini berhasil memasuki base musuh. Mereka lalu dihadang oleh Megatron dan gak mau-mau mereka pun harus melawan Megatron. Dengan taburan keju di atasnya, Optimus pun akhirnya berhasil memotong lengan Megatron lalu menendangnya keluar dari Cybertron. Optimus dan Bumblebee lalu bekerja sama melawan Queen Tessa. Keduanya akhirnya berhasil menyerang Queen dan membuat Queen langsung menghilang. Vivian kini berhasil mengambil tongkatnya, tetapi akibatnya Land of Dawn roboh dan akan jatuh ke bumi. Hot Rod pun segera melindungi Vivian dan juga Cat, lalu disusul dengan Optimus yang secara langsung membawa keduanya kembali ke bumi. Kini, bumi berhasil diselamatkan. Cat dan Vivian lalu mempunyai rencana untuk pacaran. Cat juga mengajak Bella agar mau menjadi bagian keluarganya.
Di sini Optimus mengatakan kalau manusia dan Transformer harus bekerja sama untuk memperbaiki kembali dunia mereka. Ia juga mengirim pesan ke semua Autobots untuk pulang ke rumah. To come home. Di pertengahan akhir kredit, para ilmuwan terlihat sedang melakukan penelitian di salah satu tanduk unicorn. Mereka lalu ditetangi seorang wanita yang menawarkan untuk menghancurkan bumi. Dan usut menyausut ternyata wanita tersebut adalah Queen Tessa yang sedang menyamar. Film pun bubar. Oke, itulah cerita film Transformer The Last Knight. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, salam dari Binjai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nemesis Prime. Stop!